빠져들어가면서 공간에 짧은 공간 안에서 우리가 패스를. Setelah resmi memperpanjang kontraknya bersama timnas Indonesia, Shin Tae-yong ternyata masih berada di kampung halamannya di Korea Selatan. PSSI pun meminta agar pelatih berusia 53 tahun tersebut segera kembali ke tanah air secepatnya guna memaksimalkan persiapan skuad Garuda. Seperti diketahui, Shin Tae-yong pulang ke Korea Selatan untuk beristirahat ketika agenda timnas Indonesia tengah libur. Meski demikian, PSSI berharap sang pelatih segera kembali mengingat waktu persiapan yang semakin singkat. Shin Tae-yong sendiri dikabarkan akan kembali ke Indonesia pada 21 Juli mendatang. Namun, PSSI berharap agar dia bisa kembali lebih cepat agar persiapan timnas Indonesia bisa berjalan dengan maksimal. Mantan pelatih timnas Korea Selatan ini diharapkan segera kembali ke Indonesia agar dapat memantau langsung para pemain yang akan bermain di turnamen pramusim Piala Presiden 2024. Turnamen tersebut direncanakan akan diikuti oleh 8 tim dari Liga 1 musim ini dan akan menjadi ajang penting untuk melihat performa para pemain. Turnamen pramusim Piala Presiden 2024 ini sangat krusial karena putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan berlangsung pada September mendatang. Dengan waktu persiapan yang singkat, kehadiran Shin Tae-yong di Indonesia sangat diharapkan agar dia bisa melihat langsung aksi para pemain dan menentukan siapa saja yang layak dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi tersebut. Sekjen PSSI, Yunus Nusi, menyampaikan harapannya agar Shin Tae-yong segera kembali ke Indonesia. Iya, kita minta secepatnya kembali ke Indonesia untuk persiapan 5 dan 10 September, ujarnya kepada awak media pada Jumat, 5 Juli 2024. Yunus berharap Shin Tae-yong bisa memantau langsung pemain-pemain yang tampil di Piala Presiden 2024. Semoga pada saat Piala Presiden, mudah-mudahan sudah ada, tambahnya. Menurut Yunus Nusi, kehadiran Shin Tae-yong sangat penting untuk memantau kondisi dan kebugaran para pemain setelah libur panjang. Shin Tae-yong diharapkan dapat melihat lagi pemain-pemainnya dan menilai siapa saja yang layak dipanggil ke timnas Indonesia. Sembari dia bisa melihat lagi pemain-pemainnya untuk timnas Indonesia, kata Yunus. Meski Piala Presiden 2024 telah diwacanakan bakal digelar, hingga saat ini belum ada kepastian kapan tepatnya turnamen tersebut akan berlangsung. Namun, harapan besar tetap ada agar Shin Tae-yong bisa kembali secepatnya guna mempersiapkan timnas Indonesia dengan maksimal. Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan menghadapi lawan-lawan yang berat. Skuad Merah Putih tergabung dalam grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Tiongkok. Mereka dijadwalkan akan menghadapi Arab Saudi pada 5 September 2024 dalam laga tandang. Kemudian, timnas Indonesia akan menjamu Australia di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya, pada 10 September 2024. Agar timnas Indonesia bisa tampil maksimal pada laga nanti, Shin Tae-yong diharapkan bisa mempersiapkan tim semaksimal mungkin. Kehadiran Shin Tae-yong di Indonesia menjadi sangat krusial dalam beberapa bulan mendatang. Pengalaman dan kepemimpinannya diharapkan dapat membawa timnas Indonesia melangkah lebih jauh di kancah internasional. Dengan jadwal yang padat dan lawan-lawan yang berat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, persiapan yang matang sangat dibutuhkan. Shin Tae-yong telah menunjukkan dedikasinya terhadap timnas Indonesia melalui perpanjangan kontrak hingga 2027. Namun, komitmen tersebut juga harus diwujudkan dalam tindakan nyata dengan segera kembali ke Indonesia dan mempersiapkan tim dengan baik. PSSI dan seluruh pendukung sepak bola Indonesia sangat berharap Shin Tae-yong dapat membawa perubahan positif dan prestasi yang membanggakan bagi timnas Indonesia. Kehadiran Shin Tae-yong di Indonesia menjadi sangat krusial dalam beberapa bulan mendatang. Pengalaman dan kepemimpinannya diharapkan dapat membawa timnas Indonesia melangkah lebih jauh di kancah internasional. Dengan jadwal yang padat dan lawan-lawan yang berat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, persiapan yang matang sangat dibutuhkan. Shin Tae-yong telah menunjukkan dedikasinya terhadap timnas Indonesia melalui perpanjangan kontrak hingga 2027. Namun, komitmen tersebut juga harus diwujudkan dalam tindakan nyata dengan segera kembali ke Indonesia dan mempersiapkan tim dengan baik.
PSSI dan seluruh pendukung sepak bola Indonesia sangat berharap Shin Tae-yong dapat membawa perubahan positif dan prestasi yang membanggakan bagi timnas Indonesia. Seiring dengan berjalannya waktu, harapan besar masyarakat Indonesia terhadap timnas semakin meningkat. Dengan pengalaman dan kemampuan Shin Tae-yong, diharapkan timnas Indonesia bisa melangkah lebih jauh dan mengukir prestasi di kancah internasional. Sebuah tantangan besar menanti di depan, dan persiapan yang matang menjadi kunci kesuksesan. Shin Tae-yong, sebagai pelatih yang berpengalaman, tentunya memiliki strategi dan rencana yang matang untuk menghadapi lawan-lawan berat di grup C. Dengan persiapan yang maksimal dan dukungan penuh dari PSSI serta masyarakat Indonesia, timnas Indonesia diharapkan bisa memberikan kejutan dan meraih hasil yang membanggakan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Akhirnya, dengan segera kembalinya Shin Tae-yong ke Indonesia, persiapan timnas Indonesia akan berjalan lebih lancar dan terarah. Semua pihak berharap kerja keras dan dedikasi Shin Tae-yong dapat membawa timnas Indonesia meraih prestasi yang gemilang dan membanggakan seluruh rakyat Indonesia. Timnas Indonesia tergabung dalam grup yang terbilang berat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Penyerang Garuda, Marcelino Ferdinand mengaku tak ambil pusing soal hal tersebut. Indonesia telah lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemudian, seusai melakukan pengundian Indonesia masuk di grup C. Dalam grup tersebut, terdapat tim raksasa Asia yang sudah berpengalaman main di Piala Dunia. Tim-tim tersebut yakni Arab Saudi, Jepang, Australia, Bahrain, dan Cina. Hanya Bahrain yang belum pernah lolos ke Piala Dunia. Dengan melihat lawan-lawan tersebut, wajar jika tidak banyak yang menjagokan Indonesia dan diprediksi bisa jadi lumbung gol tim-tim yang kualitasnya jauh di atas tersebut. Apalagi hanya 2 tim teratas yang diambil untuk bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Walaupun berat, Marcelino tak mau ambil pusing. Menurutnya yang bisa dilakukan Indonesia nanti adalah tampil semaksimal mungkin demi memberikan yang terbaik untuk pendukung. Dia meminta rekan-rekannya untuk tetap fokus dan tak terpengaruh hal-hal di luar lapangan. Ya, kami hanya fokus di tim kami sendiri. Kami tidak usah terlalu melihat lawan-lawan yang besar atau bagaimana, ujar Marcelino. Dengan fokus di tim sendiri, itu bisa membuat kami lebih baik dan lebih percaya diri di pertandingan, lanjutnya. Indonesia bakal memainkan 10 partai di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, 5 kandang dan 5 tandang. Laga perdana adalah melawat ke markas Arab Saudi 5 September. 2 lawan di grup sempat dihadapi Indonesia di Piala Asia 2023, yakni kalah 1-3 dari Jepang dan 0-4 dari Australia. Kalau bisa menang semua, kenapa tidak, demikian Marcelino. Timnas Indonesia mendapat pujian dari legenda Timnas Australia, Tim Cahill. Rupanya, Cahill menaruh perhatian lebih terhadap performa skuad Garuda belakangan ini. Tim Cahill datang ke Indonesia untuk mengunjungi Dewa United Sports Center, Tangerang. Di sela-sela kunjungan, ex-gelandang Everton itu memberikan penilaiannya terhadap perkembangan sepak bola Indonesia. Saya pikir ini baru berusia 1 tahun dan klub ini baru 3 atau 4 tahun di kompetisi dan finish ke-5 musim lalu, ujar Tim Cahill di YouTube Dewa United FC. Hal yang menyenangkan adalah melihat kinerja tinggi. Anda memiliki asrama untuk anak-anak muda, lapangan, di mana mereka makan, ruang pelatih, fisioterapi. Di sini ada stadion basket besar ketika saya tur kemarin, tetapi juga lapangan sepak bola dan fasilitasnya, kolam renang, semuanya kelas 1, jelas Tim Cahill. Saya pikir itu yang paling penting dalam diskusi yang saya lakukan dengan sepak bola dan pemerintah Indonesia, adalah selera untuk sepak bola di sini, tutur Tim Cahill.